semuanya. Salam sehat. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi dari halaman 218 sampai dengan 244 mengenai kegiatan pada fase darurat bencana yang meliputi penilaian cepat masalah kesehatan pada kejadian bencana atau Rapid Health Assessment dan juga Intensive Surveillance. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Saya Veronica Balakitimu sebagai pemateri pertama. saya Aurelia Melania Sani sebagai pemateri kedua. Saya Yohanes Mulyarta Leba sebagai pemateri ketiga. Saya Fani Harsala Kaledara sebagai pemateri keempat. Dan saya Karen Mamar Syarono Munifu sebagai pemateri kelima. Selamat menyaksikan. Penilaian cepat masalah kesehatan pada kejadian bencana atau yang biasa disebut dengan Rapid Health Assessment. Apa yang dimaksud dengan penilaian cepat masalah kesehatan? Penilaian kecepatan masalah kesehatan merupakan serangkaian kegiatan pengkajian, pengumpulan data, dan juga penyajian informasi. Penilaian cepat masalah kesehatan ini juga dapat mengukur besarnya masalah kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan akibat bencana. Penilaian cepat masalah kesehatan ini juga dia bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan penanggulangan dan dia juga dapat dilakukan secara cepat. Kenapa perlu penilaian cepat masalah kesehatan? Penilaian cepat masalah kesehatan ini bertujuan agar yang pertama dapat memastikan adanya kedaruratan dalam kesehatan. Yang kedua, dia dapat menggambarkan jenis dan besarnya suatu masalah kesehatan. Yang ketiga, kemungkinan perkembangan jauh akibat keadaan darurat. Yang keempat, menilai kemampuan dalam merespons dan kebutuhan untuk penanggulangan. Dan yang terakhir, yang kelima, ia menentukan prioritas tindakan yang perlu dilakukan untuk penanggulangan. Baik, saya di sini sebagai pemateri kedua yang akan melanjutkan penjelasan mengenai penilaian cepat masalah kesehatan. Kapan penilaian cepat masalah kesehatan dilakukan? Nah, teman-teman, dalam melaksanakan penilaian cepat masalah kesehatan, ada waktu-waktu tertentu. Penilaian cepat masalah kesehatan dilakukan setelah kita mengetahui adanya kejadian ataupun bencana pada suatu daerah, dan itu sifatnya segera. Artinya, harus dilakukan pada saat itu juga ketika kita menerima laporan ataupun informasi tentang suatu bencana atau kejadian. Dalam keadaan khusus yang memerlukan pertimbangan seperti faktor keamanan, maka waktu untuk melaksanakan penilaian cepat ini harus dipersingkat sebab untuk menyelamatkan korban ataupun masyarakat dan juga meminimalisir kerugian yang ditimbulkan. Nah, teman-teman pasti bertanya, siapa saja unsur ataupun pelaksana yang terlibat dalam penilaian cepat ini? Jadi teman-teman, pada dasarnya penilaian cepat masalah kesehatan ini dilakukan dari tingkat kesehatan yang paling pertama atau yang paling dasar, yang kemudian akan dilaporkan secara sistematis ke tingkat kesehatan yang paling tertinggi dengan melibatkan tenaga kesehatan pada masing-masing tingkatan. Pada slide teman-teman bisa melihat bahwa ada 4 pelaksana yang terlibat dalam penilaian cepat ini, teman-teman. Yang pertama ada petugas kesehatan puskesmas. Jadi, sebagai orang pertama yang menerima adanya laporan ataupun informasi tentang kejadian atau bencana, maka ia harus melaporkan sesegera mungkin atau seawal mungkin kepada jajaran di atasnya melalui komunikasi yang cepat seperti telepon ataupun email. Yang kedua ada petugas kesehatan kota. Jadi teman-teman, petugas kesehatan kota ini setelah dia menerima laporan dari petugas kesehatan puskesmas, maka mereka akan melakukan penilaian secara keseluruhan mengenai keadaan, kondisi pada lokasi bencana, vaskes ataupun sarana prasarananya. Dan yang ketiga ada petugas kesehatan kabupaten atau provinsi. Petugas kesehatan pada tingkat ini, mereka akan melihat secara keseluruhan apakah bencana ini juga terjadi pada daerah lainnya atau tidak. Nah, di poin yang keempat teman-teman bisa melihat bahwa
Setelah semua data dan juga informasi terkait dikumpulkan, maka akan dibentuk sebuah tim penilai. Yang mana teman-teman, tim penilai ini dibentuk sama banyaknya dengan lokasi terjadinya bencana. Jadi misalnya begini teman-teman, ada 4 lokasi bencana, maka akan dibentuk 4 tim penilai yang mana mereka ini kemudian akan turun kepada masing-masing lokasi. Nah, di slide berikutnya ini teman-teman bisa melihat 3 unsur yang terlibat atau 3 unsur yang masuk ke dalam tim penilai itu. Yang pertama ada unsur medis. Jadi unsur medis ini terdiri dari dokter, perawat ataupun bidan. Mereka itu akan berperan dalam upaya kuratif kepada korban ataupun masyarakat yang terkena dampak. Yang kedua teman-teman ada epidemiolog. Jadi epidemiolog ini dia akan menganalisis kemungkinan untuk terjadinya suatu bencana baru atau kejadian baru setelah terjadinya bencana. Dan yang ketiga ada counseling. Jadi teman-teman, counseling ini dia akan memperbaiki sanitasi lingkungan yang buruk dan juga penyediaan air bersih bagi masyarakat. Nah teman-teman, ketiga unsur yang telah saya sebutkan tadi, mereka itu tidak serta-merta dipilih secara sembarangan, tetapi harus memiliki kemampuan atau kapasitas yang mumpuni. Yang pertama, mereka harus memaksimalkan peran mereka pada lokasi bencana ataupun tempat terjadinya bencana. Yang kedua itu mereka harus memiliki motivasi dan loyalitas yang tinggi untuk menangani bencana tersebut. Yang berikutnya itu mereka harus bisa bekerja sama dalam tim dan juga memiliki kemampuan sosialisasi ataupun komunikasi yang baik, sehingga ketika mereka terjun ataupun turun ke lapangan, mereka dapat diterima oleh masyarakat. Dan yang paling utama teman-teman, mereka harus bisa mengambil keputusan secara tepat dan cepat walaupun keterbatasan data ataupun informasi yang dimiliki. Pada slide berikutnya teman-teman bisa melihat bahwa ada 3 lokasi utama yang menjadi sasaran dari tim penilai cepat ini, yaitu yang pertama lokasi atau tempat terjadinya bencana yang mana masyarakatnya itu mengalami dampak langsung dari bencana. Yang kedua lokasi atau tempat penampungan pengungsian yang mana pada lokasi ini nantinya teman-teman akan terjadi proses perawatan ataupun pelayanan kesehatan kepada korban ataupun masyarakat. Dan yang terakhir atau yang ketiga teman-teman, lokasi di sekitar tempat terjadinya bencana. Jadi ini bertujuan untuk melihat apakah ada kemungkinan sumber daya yang bisa digunakan untuk menangani bencana. Contohnya seperti ini teman-teman, terjadinya bencana itu pada desa A, maka tim penilai cepat ini mereka juga akan turun ke desa B, yang mana mungkin pada desa B ini memiliki sumber daya seperti makanan ataupun pakaian yang dibutuhkan oleh masyarakat di desa A, sehingga bisa disumbangkan. Baik, materi selanjutnya adalah bagaimana melakukan penilaian cepat kesehatan atau RHA. Nah, yang pertama ada lingkup penilaian. Di dalam lingkup penilaian terdapat 3 aspek. Yang pertama adalah aspek medis, di mana aspek medis ini bertujuan untuk menilai dampak pelayanan medis terhadap korban dan potensi pelayanan kesehatan. Aspek medis ini meliputi yang pertama puskesmas setempat dan puskesmas sekitar, yang kedua rumah sakit yang bersedia menerima rujukan dari puskesmas, yang ketiga dinas kesehatan kota. Nah, aspek yang kedua adalah aspek epidemiologi. Aspek ini bertujuan untuk menilai potensi munculnya kejadian luar biasa atau KLB dari penyakit menular dan gizi pada periode pasca bencana. Contohnya, pertama menilai kemungkinan munculnya diare, yang kedua kemungkinan munculnya luka infeksi, dan yang ketiga kemungkinan munculnya penyakit menular. Nah, aspek yang terakhir adalah aspek kesehatan lingkungan, di mana aspek ini bertujuan untuk menilai masalah yang berkaitan dengan sarana kesehatan lingkungan yang diperlukan bagi pengungsi dan potensi yang dapat dimanfaatkan. Aspek ini meliputi misalnya air bersih,
jamban, tempat pembuangan sampah, tempat pengungsian yang aman, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pengumpulan data. Nah, dalam pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, dengan melakukan observasi lapangan. Misalnya, kita dapat mengamati luasnya lokasi yang terkena bencana, perpindahan atau evakuasi penduduk, infrastruktur yang rusak, misalnya seperti fasilitas kesehatan yang rusak, jalan yang rusak, jembatan yang rusak, sarana komunikasi yang rusak, listrik, dan lain-lain. Selanjutnya, dalam observasi lapangan, kita juga bisa mengamati tempat yang bisa menjadi potensi sumber air bersih, sarana pembuangan kotoran atau limbah, dan pemukiman sementara. Yang kedua, dalam pengumpulan data, kita bisa melakukan dengan cara wawancara. Misalnya, dengan mewawancarai pejabat setempat, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat. Dan yang ketiga, yaitu dengan cara pengumpulan data sekunder atau dengan cara mengambil data dari instansi terkait dengan daerah bencana. Selanjutnya adalah informasi apa saja yang perlu dikumpulkan dalam melakukan penilaian cepat kesehatan. Nah, informasi yang perlu dikumpulkan dalam melakukan penilaian cepat kesehatan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama informasi awal dan yang kedua informasi lebih lanjut. Yang pertama, informasi awal. Informasi awal ini mencakup beberapa informasi, yaitu yang pertama, informasi mengenai macam bencana dan waktu terjadinya bencana. Yang kedua, informasi mengenai masalah kesehatan, misalnya jumlah korban yang meninggal, jumlah korban yang mengalami luka, jumlah korban yang hilang, jumlah dan komposisi pengungsi, kerusakan sarana kesehatan dan yang masih dapat dimanfaatkan, ketersediaan obat, bahan habis pakai, vaksin, alat kesehatan, dan kemudahan untuk menjangkau lokasi bencana. Yang ketiga, informasi mengenai upaya kesehatan yang telah dilakukan, dan yang keempat, informasi mengenai bantuan kesehatan yang diperlukan. Yang kedua, yaitu informasi lebih lanjut. Nah, informasi lebih lanjut ini mencakup beberapa informasi, yaitu yang pertama, informasi mengenai bencana atau kejadian dan waktu terjadinya. Yang kedua, informasi mengenai data geografis dan lingkungan. Yang ketiga, informasi mengenai data korban, misalnya seperti jumlah korban yang meninggal, jumlah korban yang hilang, jumlah korban yang mengalami luka, dan jumlah korban yang dirujuk ke rumah sakit. Nah, yang keempat adalah informasi mengenai data pengungsi, misalnya jumlah pengungsi, komposisi pengungsi, dan penampung pengungsi. Baik, saya akan lanjut membahas mengenai pengumpulan data dalam penilaian cepat masalah kesehatan pada kejadian bencana atau Rapid Health Assessment di bagian pengumpulan data sekunder, yaitu pengambilan data dari instansi terkait daerah bencana. Informasi yang perlu kita kumpulkan dalam hal ini dari tim kabupaten kota, provinsi, dan pusat, diantaranya ada data endemisitas penyakit menular potensial wabah yang selama ini ada di daerah tersebut, ada data cakupan atau pemanfaatan sarana Kesling seperti air bersih dan jamban, ini diidentifikasi ketersediaannya dan masih dapat dimanfaatkan maupun diperlukan, dan ada data potensi sumber daya di puskesmas, dinas kesehatan, dan rumah sakit, yaitu jumlah dan jenis fasilitas, fungsi dari masing-masing fasilitas, petugas kesehatan, obat dan bahan habis pakai, perlengkapan lain seperti genset, fasilitas kesehatan lapangan, dan biaya operasional. Data dan informasi yang telah terkumpul, baik data sumber daya manusia atau SDM, kerusakan sarana terutama sarana kesehatan lingkungan, sarana yang masih dapat difungsikan, dan lain-lain, kemudian dianalisis secara komprehensif atau menyeluruh oleh tim penilai dengan mengacu kepada standar pelayanan kesehatan untuk bencana. Nah, pertimbangan-pertimbangan penilaian tersebut akan menjadi bahan bagi pemimpin untuk menetapkan langkah penanggulangan selanjutnya. Maka, analisis ini haruslah cepat, cermat, dan baik. Pada proses analisis data, dilakukan metode perbandingan, yaitu membandingkan data yang sebelum terjadinya bencana dengan data setelah terjadinya bencana. Selain itu, proses analisis data juga dapat dilakukan dengan membandingkan data RHA dengan data standar pelayanan minimal kesehatan. Analisis data ini spesifik pada kebutuhan pelayanan kesehatan seperti pengobatan, gizi, kesehatan lingkungan, penyakit menular berpotensial wabah, dan lain-lain.
Adanya proses analisis yang kompleks digunakan guna menyusun rekomendasi upaya prioritas yang harus dilakukan dan menentukan kebutuhan kesehatan yang harus dipenuhi dengan segera dalam rangka respon cepat kejadian bencana. Sehingga demikian, hasil dari analisis yang akurat, cepat, dan cermat diharapkan akan menjamin rekomendasi yang tepat. Nah, setelah dilakukan pengumpulan data dan analisis data tersebut, selanjutnya ada penyajian hasil dan rekomendasi. Rekomendasi ini dapat berupa bantuan fasilitas dan pelayanan kesehatan seperti bantuan obat, bahan habis pakai dan alat kesehatan yang diperlukan, bantuan tenaga yang diperlukan, penyakit yang perlu diwaspadai, dalam hal ini penyakit-penyakit yang dapat timbul setelah terjadinya bencana seperti flu, DBD, penyakit kulit, diare itu setelah terjadi bencana banjir dan sebagainya. Ada sarana Kesling yang memerlukan pengawasan dan pengendalian serta sarana yang perlu ada. Ada kegiatan pelayanan yang diperlukan seperti pengobatan, perbaikan gizi, imunisasi dan lain-lain. Dan juga rekomendasi ada yang berupa bantuan lain seperti biaya operasional, sarana penunjang dan lain-lain, jalur komunikasi, juga harus ada mekanisme koordinasi dengan instansi lain. Dalam rekomendasi, hendaknya sudah dapat dipisahkan kegiatan mana yang seharusnya dapat dilakukan oleh daerah dan kegiatan mana yang perlu dibantu dari provinsi maupun pusat. Terakhir, cara penyampaian informasi. Informasi hasil penilaian cepat masalah kesehatan disampaikan melalui jalur komunikasi yang masih memungkinkan untuk digunakan, seperti radio SSB, telepon atau fax, handphone, dan lain-lain. Informasi ini disampaikan kepada instansi dengan tingkat administratif yang lebih tinggi untuk ditindaklanjuti. Sekian penyampaian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Karen. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk pada topik berikutnya, yaitu tentang intensive surveillance. Jadi, pada fase darurat bencana, itu dilakukan kegiatan rapid health assessment, juga kegiatan surveillance yang lebih intensif, yang mana kegiatan surveillance ini dilakukan secara terus-menerus, mulai dari pengkajiannya, sehingga nanti dapat menghasilkan informasi secara terus-menerus juga kepada para tim penanggulangan. Nah, berikutnya ini teman-teman ada jenis-jenis penyelenggaraan surveillance pada kondisi bencana. Yang pertama ada surveillance jumlah pengungsi, yang mana data-data dalam surveillance ini itu meliputi jumlah total dari para pengungsi, ada kepadatan di tempat pengungsian, juga data pengungsi menurut lokasi, menurut golongan umur, dan juga jenis kelamin. Nah, yang kedua ada surveillance kematian, yang mana data-datanya ini meliputi identitas dari korban yang meninggal, seperti nama, tempat meninggal, kemudian umur, jenis kelamin, ada juga diagnosa dan juga gejala sebelum meninggal, serta identitas dari pelapor. Nah, yang ketiga ini ada surveillance penyakit. Jadi, penting untuk melakukan survei penyakit, terutama penyakit menular di tempat pengungsian atau tempat sekitar bencana. Jadi, ada beberapa penyakit yang harus diutamakan untuk diamati dan juga dilaporkan, yaitu yang pertama ada diare akut cair, yang kedua ada diare akut berdarah. Teman-teman, jadi memang harus diutamakan karena kita tahu sendiri bagaimana sanitasi yang buruk ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan kasus diare. Jadi selain itu, serangan dari KLB, kolera atau diare akut cair ini ternyata sangat cepat dan luas pada populasi di tempat pengungsian, apalagi jika didukung oleh adanya kasus dehidrasi yang berat. Nah, yang ketiga teman-teman ada penyakit campak. Jadi penyakit campak ini penularannya ini melalui air liur. Jadi kepadatan di tempat pengungsian ini sangat berpengaruh juga terhadap peningkatan dari penyakit campak ini. Dan yang keempat itu ada infeksi saluran napas akut atau kita biasanya ini lebih kenal dengan nama ISPA. Selanjutnya teman-teman ada juga penyakit lain yang endemis dan berpotensi menjadi KLB. Jadi kalau penyakit endemis sendiri itu artinya penyakit yang konstan, yang mana dia itu kasusnya tidak naik dan juga turun pada suatu wilayah tertentu. Nah, ada penyakit-penyakit yang tergolong dalam penyakit endemis dan berpotensi KLB ini, yaitu ada malaria dan juga sindrom demam berdarah, ada juga demam tanpa sebab yang jelas, ada sindrom kuning akut, juga sindrom lumpuh akut. Nah, selanjutnya teman-teman ada juga gangguan nutrisi berat atau malnutrisi.
yang mana kalau di tempat pengungsian sih lebih banyaknya itu terjadi kekurangan asupan gizi, karena memang makanan yang dikonsumsi itu terkadang tidak dapat memenuhi kebutuhan dari masing-masing orang. Jadi selanjutnya itu ada injuries, yang mana ini merupakan keadaan di mana korban bencana ini mengalami luka ataupun cedera akibat dari bencana yang terjadi. Berikutnya, setelah surveillance penyakit ada juga surveillance faktor risiko. Jadi ini dilakukan surveillance terhadap kondisi lingkungan di sekitar bencana dan juga di tempat-tempat pengungsian yang mana menjadi risiko penularan penyakit bagi para pengungsi, seperti tempat area-area penampungan air, tempat-tempat sampah dan sebagainya. Selanjutnya ada juga surveillance berbasis kajian lapangan. Jadi dilakukan pengkajian di lapangan di daerah-daerah bencana dan juga tempat-tempat pengungsian. Nah, yang terakhir ada investigasi pra-KLB. Jadi ini dilakukan untuk persiapan sebelum KLB, dan juga ada investigasi KLB. Jadi saat terjadi KLB dilakukan investigasi atau penyelidikan, dan juga ada penelitian. Selanjutnya teman-teman, kita masuk pada bagian pelaporan. Jadi dalam proses pengumpulan data ini, data-data itu didapat atau bersumber dari adanya laporan masyarakat, laporan puskesmas maupun sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, ada yang namanya forum khusus laporan surveillance bencana. Jadi ini berisi data-data mengenai korban bencana dan juga penyakit-penyakit yang ada karena bencana tersebut, misalnya penyakit diare, ispa atau pneumonia, DBD atau malaria, campak, dan juga lokal spesifik. Kalau penyakit lokal spesifik ini adalah penyakit yang secara khusus ada di suatu wilayah karena daerah tersebut itu mendukung perkembangbiakan dari penyakit ini. Nah, teman-teman, berikutnya ini ada form W1. Jadi ini dibuat jika ada kasus KLB atau kejadian luar biasa. Nah, untuk form W1 ini sendiri, dia itu isinya itu sama dari tingkatan puskesmas sampai ke dinas kesehatan provinsi, tapi yang membedakannya itu hanya pada kode. Jadi jika dibuat oleh puskesmas maka namanya itu laporan W1 PU. Sedangkan kalau dibuat oleh kepala dinas kesehatan kabupaten atau kota, namanya itu laporan atau form W1 KA. Nah, kalau dibuat oleh kepala dinas kesehatan provinsi, maka namanya itu laporan atau form W1 PR. Nah, teman-teman, selanjutnya ini namanya form registrasi harian korban bencana. Jadi ini untuk mengetahui berapa banyak atau jumlah dari korban yang terkena bencana setiap harinya. Jadi itu isinya itu meliputi nama poskesnya apa, tanggal, kemudian desa, kecamatan maupun kabupaten. Ada juga nama penderita, umur, jenis kelamin, alamat, dan juga diagnosanya apa. Selanjutnya ini teman-teman ada form laporan mingguan penyakit pada bencana. Jadi ini pengumpulan data untuk mengetahui penyakit apa saja yang diderita atau dialami oleh para korban bencana ini di setiap minggunya. Jadi untuk isinya itu berupa pos kesehatan, minggu laporannya ini di minggu berapa, kemudian desa, kecamatan, juga kabupatennya. Ada juga nama penyakit di sini, ada diare, DBD, ispa, juga campak, serta ada rentang usia. Jadi dari usia kurang dari 1 tahun sampai dengan lebih dari 15 tahun, serta total dari penderitanya. Nah, teman-teman, demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami sangat mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman berikan untuk kelompok kami. Nah, untuk kekurangan yang ada, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk lebihnya, semoga dapat menjadi manfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa.